mudik dulu ya guys. Mudik. Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Bab 3092 mengunjungi kembali tempat lama. Bab 7735 sampai bab 7740. Ye Chen melihat mereka berdua telah berubah dari situasi tegang tadi menjadi hubungan satu sama lain, dan kesannya terhadap Malan tiba-tiba berubah sedikit. Meski Malan memiliki banyak kekurangan, namun dalam pernikahannya dengan Xiao Changkun, dialah yang benar-benar tulus dan terharu secara emosional. Sedangkan untuk ayah mertuanya, dia sepertinya tidak pernah memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Malan. Ketika berbicara tentang masa lalunya dengan Malan, dia selalu mengeluh dan mengeluh. Tetapi sekarang tampaknya Malan mungkin adalah tujuan terbaik baginya. Jika tidak, dengan karakter dan gayanya dalam menangani berbagai hal, bahkan jika dia dan Han Meiking adalah bersama-sama, saya pergi ke Amerika Serikat, dan sekarang saya khawatir mereka berpisah. Xiao Changkun memiliki terlalu banyak kekurangan yang umum terjadi pada pria seusianya. Namun, pria lain pada usia yang sama memiliki 3-5, sebanyak 7 atau 8. Dari 20 kekurangan tersebut, sedangkan dia memiliki setidaknya 18. Jadi, jika dilihat dari sudut lain, selain Malan, saya khawatir tidak akan ada wanita lain di dunia ini yang bisa mentolerirnya hingga hari ini. Hal ini juga berkat karakter Malan yang lugas. Ia akan memarahi saat sedang tidak senang dan memukul saat sedang marah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada banyak kekurangan Xiao Changkun, Malan dapat menggunakan pukulan dan omelan untuk mengimbangi kerugian yang ditimbulkan oleh kekurangan Xiao Changkun. Jika Anda adalah seseorang dengan kepribadian Han Meiking, menghadapi berbagai kekurangan Xiao Changkun sepanjang hari dan tidak punya tempat untuk melepaskan depresi batin Anda, cepat atau lambat Anda mungkin akan menjadi gila, atau hanya depresi. Ye Chen percaya bahwa setelah kemunduran hari ini, hubungan antara Xiao Changkun dan Malan seharusnya bisa pulih dengan baik. Setidaknya ketika mereka kembali ke rumah, mereka tidak perlu khawatir tentang pertengkaran pasangan tua atau perang dingin. Meskipun Xiao Churan di samping tidak melihat perilaku menjijikkan dari pasangan tua di belakangnya, dia juga dengan jelas menyadari bahwa setelah kejadian ini, hubungan antara pasangan tua itu meningkat pesat. Dan dia sangat berterima kasih kepada suaminya Ye Chen. Setelah Ye Chen mengemudikan mobilnya ke jalan raya kembali ke kota, dia bertanya, "Ayah dan Ibu, kita akan makan di mana malam ini? Apakah kita masih makan di luar?" Malan berkata dengan cepat, "Tidak, tidak apa-apa. Pesawat Churan mendarat lebih awal. Setelah bekerja keras, sekarang baru sekitar jam 4, keluarga kami sudah lama tidak makan bersama. Mengapa kita tidak makan bersama? Memasak dan makan di rumah akan lebih menarik jika makan di rumah." Xiao Changkun berkata tanpa ragu-ragu, "Saya pikir itu akan berhasil, Churan sudah lama tidak pulang. Jadi dia pasti ingin makan makanan di rumah. Dan keluarga kami sudah lama tidak memasak makan malam keluarga yang enak. Mengapa tidak, bukankah kita pergi ke supermarket untuk membeli sayur-sayuran dan ayam, daging bebek dan ikan? Kami akan tunjukkan kalian berdua malam ini."
Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia secara alami mengangkat tangannya setuju dan berkata dengan gembira, "Orang tuaku sudah lama tidak memasak bersama, dan kita bisa makan lengkap hari ini." Melihat mereka bertiga telah mencapai konsensus, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu ayo kita langsung ke supermarket untuk melakukan pembelian besar." Malan menghela nafas dari belakang. "Oh, sayang sekali, sayang sekali." Xiao Changkun bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. "Istriku, apa yang kamu sesali di sini? Apa yang membuatmu merasa menyesal?" Malan menghela nafas dengan penyesalan di wajahnya. "Saya minta maaf karena Nyonya Xiao tidak lagi merenggangkan kantong plastik di supermarket. Kalau tidak, saya masih bisa menikmati layanannya saat saya pergi berbelanja di supermarket." Xiao Changkun bertanya tanpa sadar, "Bukankah Qian Hongyan ditahan beberapa waktu lalu? Bagaimana kasusnya?" Malan tersenyum bangga dan berkata, "Pelacur bau itu, dia berbohong dan menipu begitu banyak uang. Dia pasti memuntahkan semuanya." Saat dia berbicara, Malan bersenandung. Awalnya, dia tidak punya banyak uang untuk dikembalikan. Tapi tampaknya Xiao Weiwei baik-baik saja sekarang. Perusahaan etiket yang dia jalankan semakin besar. Tapi dia membantu Qian Hongyan sedikit defisit. Tapi saya hampir tidak bisa menutupinya. Xiao Changkun bertanya padanya, "Jika kita memperbaiki semua lubangnya, apakah semuanya akan baik-baik saja?" Malan berkata, "Saya mendengar dari seorang kakak perempuan 2 hari yang lalu bahwa dokumen Qian Hongyan yang menyatakan bahwa dia tidak akan ditangkap atau diadili tampaknya telah segera disetujui. Dia berkata bahwa dia bisa pulang setelah disetujui." Ye Chen berkata, "Ini harus menjadi keputusan untuk tidak menuntut." Malan mengangguk berulang kali dan berkata, Ya, itu namanya." Setelah itu, dia menghela nafas dengan perasaan tidak puas. "Qian Hongyan, wanita jalang bau ini, benar-benar pelit. Dia harus ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 atau 8 tahun." Xiao Changkun hanya bisa menghela nafas. "Baiklah, istriku. Meskipun ibu dan keluarga kakak laki-lakiku yang tertua telah melakukan banyak hal yang berlebihan, hidup mereka sudah cukup menyedihkan sekarang, jadi jangan berharap keluarga mereka akan hancur. Ya ampun, kakak laki-laki tertua dan Hailong belum pulih, jadi mereka tidak bisa pergi bekerja untuk menghasilkan uang, jadi untunglah Wei Wei masih bisa mendapatkan penghasilan. Jika tidak, bagaimana keluarga mereka bisa bertahan?" Saat dia mengatakan itu, dia takut jika dia memihak keluarga ibu dan kakak laki-lakinya, dia akan membuat marah Malan. Jadi dia segera menjelaskan, "Saya tidak akan berbicara mewakili mereka atau membantu mereka membalikkan kasus ini. Yang utama adalah bahwa hidup kita sekarang menjadi lebih baik. Tapi jangan berharap orang lain menjadi lebih buruk. Jangan sampai kita merusak kebahagiaan kita sendiri. Bukan begitu?" Malan terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sangat serius, "Suamiku, menurutku kamu benar. Menjadi akrab dengan mereka membuat sepertinya aku, Malan, memiliki kepribadian yang kecil. Mulai sekarang, kita akan melakukannya, jalani kehidupan yang membumi di keluarga kita sendiri. Saya tidak peduli dengan urusan mereka lagi, selama dia tidak macam-macam dengan kita.
saya juga tidak akan macam-macam dengan mereka. Xiao Changkun menghela nafas lega dan dengan cepat mengacungkan jempol dan memuji, situasi istriku sangat bagus. Malan berkata dengan rasa malu yang jarang terjadi, oh, aku malu kamu mengatakan itu. Karena itu, Malan menambahkan, hari ini saya harus membeli makanan dan memasak untuk putri saya. Ayo kita lakukan ini. Besok pagi saya akan melepas semua kakolt yang tergantung di balkon dan membuangnya. Saya tidak akan marah dengan dia Xiao Chang lagi. Xiao Changkun berkata dengan heran, sungguh, istriku, kamu, perubahanmu agak cepat. Aku tidak akan bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Malan melambaikan tangannya, hei, sebenarnya aku sudah lama ingin membuang kakolt itu. Memang tidak bagus jika digantung di balkon. Tapi aku masih sedikit marah sebelumnya. Jadi aku tidak mengambilnya. Lepaskan mereka. Karena kamu mengatakannya, jangan lakukan itu lagi. Selama aku mengenal mereka dengan baik, aku tidak akan begitu marah dan aku bisa menerimanya. Xiao Changkun menghela nafas dengan tulus. Istriku, kamu benar-benar membuatku terkesan. Saat Ye Chen dan keluarganya berkendara ke supermarket, Zhou Liangyun, yang melakukan perjalanan ke Amerika Utara dan Eropa, akhirnya tiba di Jinling. Saat dia datang ke Tiongkok kali ini, dia mengambil paspor Nordik. Setelah tiba di Tiongkok, dia dapat terus menggunakan identitas Zhou Liangyun. Ye Chen telah meminta Sun Zidong, yang memiliki tangan dan mata yang bagus, untuk membantunya menyelesaikan urusan rumah tangga. Masalah identitas. Dia sebelumnya identitas palsu Zhou Liangyun telah sepenuhnya diubah menjadi file asli dan dapat diverifikasi. Setelah tiba di Jinling, dia hanya perlu mencari kantor polisi untuk melaporkan kehilangan kartu identitasnya, dan dia bisa mendapatkan kartu identitas barunya. Dokumen dalam beberapa hari. Zhou Liangyun keluar dari bandara Jinling dengan perasaan campur aduk. Dia sebelumnya menolak tawaran Ye Chen untuk menjemputnya. Di satu sisi, dia tidak ingin menimbulkan masalah baginya, dan di sisi lain, dia juga berharap bisa memulai kembali di Aurus Hill tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Maka, ia segera menghentikan taksinya dan menuju ke jalan antik Jinling, berniat mengunjungi kembali tempat lamanya. Dia bukan dari Jinling, dan telah tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil, untuk membawa 9 kitab suci surgawi yang misterius. Kepada Ye Chen, dia datang ke Jinling untuk tinggal sebentar, dan dia cukup akrab dengan Jinling. Hal yang paling akrab di antara mereka tentu saja adalah karyanya di jalan antik pada waktu itu. Selain itu, resumenya sebagai Zhou Liangyun semuanya terkait dengan industri barang antik. Jadi idenya saat ini adalah kembali ke jalan antik terlebih dahulu, mencari tempat tinggal di jalan antik, dan pergi ke jalan antik untuk mencari area lebih awal. Pagi ini sebuah toko kecil dengan harga murah, dia memulai bisnisnya sendiri di Jinling. Setelah taksi tiba di jalan antik, Zhou Liangyun terlebih dahulu pergi ke kantor polisi di sebelah jalan antik, di mana ia mengisi informasi identitasnya, melakukan pengenalan wajah, dan memperoleh dokumen sah pengganti identitas Zhou Liangyun. Kemudian kantor polisi mengeluarkannya kartu identitas sementara, sehingga dia bisa check-in ke hotel secara normal di Jinling.
Setelah keluar dari kantor polisi, hampir waktunya pulang kerja di Jalan Antik, maka Zhou Liangyun langsung membawa tasnya dan berjalan mengitari Jalan Antik tersebut. Lingkungan di sini tidak berbeda dengan saat saya pergi, tetapi saya tidak menyangka akan kembali ketika saya pergi. Tidak lama setelah Zhou Liangyun masuk ke Jalan Antik, seorang penjual mengenalinya dan berkata dengan terkejut, "Oh, bukankah ini mantan manajer Zhou dari Ji Qingtang? Kapan kamu kembali?" Lingkungan Jalan Antik tidak banyak berubah, dan kondisi bisnis di sana juga tetap sama. Ji Qingtang masih menjadi toko terbesar di Jalan Antik. Saat itu, Zhou Liangyun mampu menjadi manajer Ji Qingtang, dan kebanyakan orang yang mencari nafkah di Jalan Antik mengenalnya. Zhou Liangyun tidak lagi ingat siapa penjualnya, tetapi ketika dia melihat penjual itu mengenalinya, dia berkata dengan sangat sopan, "Halo, saya baru saja kembali ke Jinling." Penjajah itu mengangguk dan bertanya dengan suara rendah sambil bergosip, "Manajer Zhou, jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya dipecat oleh Nona Song menginginkan lagu dari keluarga Song, bukan?" Zhou Liangyun tidak merasa malu. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Ya, saya membuat beberapa kesalahan dalam bisnis dan dipecat oleh Nona Song." Penjajah itu berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Song sekarang bukanlah Nona Song seperti sebelumnya. Nona Song hanyalah orang yang bertanggung jawab atas Ji Qingtang. Sekarang dia adalah kepala seluruh keluarga Song. Saat Anda kembali kali ini, jangan beritahu Nona Song. Kalau tidak, aku mungkin mendapat masalah denganmu." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Meskipun saya pernah dipecat oleh Nona Song sebelumnya, itu hanya masalah pekerjaan. Saya tidak memiliki konflik lain dengan Nona Song. Saya rasa dia tidak mengetahui hal yang sama dengan saya." Setelah itu, Zhou Liangyun menambahkan, "Sejujurnya, Tuan Zhou kembali ke Jinling kali ini karena dia ingin mencari toko di Jalan Antik dan memulai bisnis kecil-kecilannya sendiri. Jika saudara mengetahui ada toko bagus untuk dijual, Anda sebaiknya aku merekomendasikannya padaku." Penjajah itu mengangkat bahu. "Bisnis di Jalan Antik semakin sulit sekarang. Saya ingat Anda sepertinya berasal dari Panjiayuan. Saat itu, Anda mungkin membuka toko yang menjual barang antik di Panjiayuan, bukan? Mengapa Anda berpikir untuk datang ke Jinling sekarang? Bukankah semakin sering kamu melakukannya, kamu malah mundur?" Ketika Zhou Liangyun melamar pekerjaan sebagai manajer Ji Qingtang, resumenya menyebutkan bahwa dia telah mulai menjalankan kios di Panjiayuan lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak pedagang kecil di Jalan Antik Jinling yang mengira dia adalah dewa yang hebat, jadi mereka terus membicarakan latar belakang dan riwayat hidupnya. Menurut legenda, Panjiayuan dapat dianggap sebagai Yerusalem industri barang antik Tiongkok. Mereka yang telah melalui Panjiayuan pada dasarnya dapat berjalan menyamping di jalan-jalan antik kota manapun di Tiongkok. Zhou Liangyun memiliki resume yang kaya. Ketika dia kembali ke Jalan Antik Jinling untuk berbisnis, pihak luar sepertinya mengalami kemunduran. Namun, Zhou Liangyun tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku akan menerimamu sekarang. Aku telah mengunjungi banyak tempat selama bertahun-tahun, dan sepertinya aku masih lebih memilih Jinling."
Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangannya ke arah pihak lain dan berkata dengan sopan, "Saya akan datang besok pagi. Jika saudara punya rekomendasi toko yang bagus, tolong bantu saya memperhatikannya. Setelah urusan selesai, saya akan membayar saudara harga teh." Pria itu langsung setuju. Oke, saya akan membantu Anda mengawasinya." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan pada Zhou Liangyun. Setelah Zhou Liangyun pergi, dia berhenti menutup kios dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata dengan sangat hormat, "Manajer Chen, ini saya, Saner dari Beimen Lian Tanner. Itu saja. Ada sesuatu yang sudah lama saya pikirkan, dan menurut saya itu perlu kuberitahu padamu." Bersambung.